Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena selalu baik di dalam kehidupan kita. Ia melindungi dan memberkati kita sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 dengan judul Melihat yang Tak Terlihat. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Rasul Paulus menekankan bahwa ada 3 pilar penting di dalam kehidupan umat-umat Kristen, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan pada saat ini kita akan berfokus kepada satu pilar, yakni iman. Ibrani 10 ayat 38 mengatakan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Kita telah merasakan kehadiran Tuhan dan kita, saudara dan saya, telah melihat kuasa-Nya di dalam kehidupan kita berkali-kali. Namun, ada kalanya kita sama sekali tidak dapat merasakan atau melihat tangan-Nya yang penuh kuasa. Hanyalah keheningan dan kegelapan. Kita mungkin telah berdoa, kita bergumul dengan cawan lebur di dalam kehidupan kita, tetapi yang kita lihat hanyalah keheningan dan kegelapan. Mungkin kita bertanya, di manakah Tuhan? Itu adalah waktu di mana kita sangat memerlukan iman kita, sehingga kita dapat terus sama seperti Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita harus menggunakan semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan iman. Kita akan melihat di dalam pelajaran kita, ada kuasa Bapa, kuasa dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan, kuasa atas kekhawatiran, dan kuasa atas kegelapan. Mari kita lihat ini satu persatu. Kuasa Bapa. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tahu bersama bahwa Allah adalah kasih. Namun, terkadang kita meragukannya. Karena kalau kita menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih, mengapa sepertinya Dia melupakan kita pada masa-masa sulit? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang pelik, kelihatannya Allah tidak ada. Apakah Ia benar-benar mengasihi kita? Mengapa Dia tidak memberikan kita semua yang kita tahu itu baik dan perlu? Seringkali pertanyaan mengapa timbul di dalam benak pikiran kita dan kita meragukan Tuhan. Dengan mempelajari Roma 8 ayat 28 sampai 39, kita akan menemukan alasan untuk percaya bahwa Allah mampu dan ingin melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Allah bukanlah Allah yang jahat, tetapi Dia penuh dengan kasih sayang. Dia memperhatikan saudara dan saya, dan seringkali Dia mengizinkan kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan karena Ia tahu kita mampu, dan supaya kita dapat bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan dapat membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, bahkan ketika itu mungkin tidak tampak jelas. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah memperhatikan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kalau mungkin ada konsep di dalam pikiran kita bahwa Allah telah meninggalkan kita, sebenarnya bukan Allah yang telah meninggalkan kita, tetapi justru sebaliknya. Mungkin kita yang telah memutuskan untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau berpaling dari Tuhan. Itulah sebabnya mari kita terus bergantung sepenuhnya, karena Allah memperhatikan saudara dan saya. Kuasa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Mengapa kita harus meminta dalam nama Yesus? Ada kuasa seperti apa yang ada di dalam nama Kristus itu sendiri? Yesus mengajar kita untuk membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan dan meminta campur tangannya dalam namanya. Itulah sebabnya setiap doa ataupun permohonan yang kita sampaikan, di akhir dari doa tersebut ialah dalam nama Yesus. Kita mengimani bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Ketika permohonan kita ada dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh perlengkapan surga sedang bekerja atas nama kita. Kita mungkin tidak melihat para malaikat bekerja di sekitar kita, tetapi mereka diutus dari tahta surga dalam nama Yesus untuk memenuhi permintaan kita. Betapa besarnya kuasa dari nama Yesus ini sendiri.
Tuhan menjawab doa-doa kita dengan berbagai cara. Terkadang kita mungkin menerima jawaban yang langsung dan dramatis. Di lain waktu sepertinya tidak ada jawaban sama sekali, dan kita hanya harus menunggu. Doa selalu didengar, dan Tuhan sedang mengerjakannya. Pada akhirnya kita akan menerima jawaban darinya. Doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Jawabannya adalah relatif, sesuai dengan kehendak Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Doa kita dijawab dengan ya secara langsung, atau tunggu dalam waktunya Tuhan akan menjawabkan doa kita. Dan juga jawaban doa lainnya adalah tidak, dan itu untuk kebaikan kita. Mengapa dalam nama Yesus ada kuasa? Oleh karena Dia mati bagi kita. Dia mati di kayu salib. Dia menanggung kehinaan kita supaya kita dapat dipermuliakan, supaya keselamatan menjadi bagian kita. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apakah kuasa di dalam kebangkitan Yesus? Paulus memperkenalkan kuasa Allah dengan mengingatkan bahwa Yesus telah dibangkitkan dan dimuliakan. Tidak ada gunanya Yesus hidup di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan, mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan, membangkitkan orang mati, menjelikkan mata yang buta, ataupun mujizat-mujizat lainnya apabila Yesus ketika Ia mati, Ia tidak bangkit. Itulah sebabnya di dalam kebangkitan Yesus ada kuasa kemenangan terhadap maut. Kita adalah umat-umat Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ini adalah dasar dari pengharapan dan warisan kita. Kuasa yang sama yang ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus tersedia bagi kita hari ini. Oleh karena Yesus telah mengalahkan maut, Ia telah mengalahkan kematian kekal. Apabila kita terus ada di dalam Tuhan, kalaupun kita diizinkan untuk mengalami istirahat lewat kematian, maka Yesus telah menaklukkan kematian. Kita akan diberikan kuasa kebangkitan manakala Yesus datang kembali menjemput umat-umat Tuhan yang setia kepadanya. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita memiliki akses kepada kuasa Dia yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Selanjutnya, kita pada akhirnya akan ikut memerintah dengan Dia. Begitu indahnya janji ini bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Yesus Kristus, Dia mati bagi kita, Dia bangkit dan memberikan kuasa, dan kuasanya tersedia bagi kita sebagai umat-umatnya. Kuasa atas kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Paulus mendorong saudara dan saya untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Yesus. Bukan berarti kekhawatiran itu tidak akan muncul di dalam pikiran kita, tetapi apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan segala kekhawatiran kita. Kita hidup di dunia ini diperhadapkan dengan masalah, tantangan kehidupan, penderitaan yang datang silih berganti, dan itu seringkali menyebabkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan untuk menyerahkan, membawa setiap pergumulan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah lah yang memelihara kita. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Yang menjadi masalahnya adalah apabila kita berusaha untuk menanggung sendiri masalah tersebut tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Yesus ingin kita sesegera mungkin untuk menyerahkan masalah kita ke tangannya. Kita tidak perlu menunggu sampai kita kehabisan semua kemungkinan terjadi pada kita. Selain itu, Dia ingin kita berhenti merasa khawatir tentang masalah itu setelah kita menyerahkannya ke tangannya. Sekarang kekhawatiran itu adalah miliknya dan Dia akan memberikan solusi. Kita dapat mempercayainya karena Dia memelihara kita. Dia sangat peduli pada saudara dan saya, sehingga Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk kebaikan kita. Mari kita menyerahkan setiap pergumulan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara saudara dan saya. Karena apabila kita hanya mau menanggung sendiri kecemasan atau kekhawatiran kita, dengan harapan kita mampu untuk menyelesaikannya, lama-kelamaan itu akan menjadi lebih besar lagi, sehingga pada akhirnya kecemasan akan menjadi kecemasan berlebihan, dan itu akan menjadi penyakit di dalam kehidupan kita.
Allah memberikan solusi, mari kita menerima solusi yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir adalah kuasa atas kegelapan. Yesaya 40 ayat 27 menyatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku?" Berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita mungkin cukup menyusahkan. Ini seperti hidup dalam kegelapan tanpa cahaya untuk menerangi jalan. Dan seringkali setan mengambil alih perasaan kita ini dengan ia menyatakan bahwa kita tidak berpengharapan lagi oleh karena kita mungkin telah terlalu jauh melakukan kesalahan. Itulah sebabnya apabila kita telah melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan mengampuni kita. Bukan mempercayai tipuan dari iblis bahwa kita tidak memiliki pengharapan, karena Allah terus memberikan kepada kita kesempatan untuk pertobatan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti dengan bangsa Yehuda, mereka berpikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka, tetapi sesungguhnya Allah tidak meninggalkan mereka. Allah terus berada bersama-sama dengan mereka untuk mengatasi segala kegelapan yang merintangi kehidupan mereka. Itulah pengalaman bangsa Israel selama pembuangan di Babel. Allah mengingatkan mereka akan kuasanya yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pikirkan betapa menyedihkannya keputusan kematian tanpa pembatalan atau jalan keluar. Satu-satunya cara yang aman adalah terus sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Satu-satunya Dia yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, beriman kepadanya. Kalaupun saat ini mungkin kita melihat bahwa mengapa begitu banyak penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak melihat Allah oleh karena masalah yang datang silih berganti, tapi percayalah, Dia tidak meninggalkan kita. Ia terus bersama-sama dengan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini dan sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami melatih iman kami terus percaya kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.